Tentang pilkada, pilbub apa pilkada Pak sebenarnya? Pilbub. Pilbub Pak ya? Ya, pilbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madiun Raya TV. Oke. Hari ini saya bersama dengan Bapak Munajat Pak ya? Iya. Oke. Kudu kabar dulu Pak, sehat ya? Alhamdulillah, sehat Mas. Iya. Dan hari ini pemirsa Madiun Raya TV kita akan membahas tentang pilkada, pilbub apa pilkada Pak sebenarnya? Pilbub. Pilbub Pak ya? Iya, pilbub. Jadi kalau istilah pilkada itu kurang tepat gitu Pak. Iya. Pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, yang untuk Ponorogo ini tahun 2020. Oke, kita akan bicara tentang pilbub pemilihan bupati dan wakil bupati Ponorogo tahun 2020. Iya. Oke Bapak, sampai dengan saat ini seperti apa Pak tahapannya pilbub di Ponorogo ini Pak? Ya, terima kasih ya, Mas. Untuk tahapan yang kita lakukan di pemilihan bupati dan wakil bupati Ponorogo ini, alhamdulillah sudah memasuki ke tahapan penelitian, pencocokan dan penelitian pemilih, yaitu daftar pemilih di Kabupaten Ponorogo ini, yaitu cuklit serentak. Dan alhamdulillah bisa dimulai dari tanggal 15 sampai tanggal 13 Agustus nanti, seperti itu. Dan untuk hari ini yaitu kita melakukan cuklit serentak di tanggal 18 ini nasional, dan diluncurkan tadi pagi. Itu diawali dengan apel kesiapsiagaan dari kawan-kawan PPDB dan juga dari tim di desa masing-masing, seperti itu. Dan alhamdulillah kami lakukan, dan tadi pagi dimonitor langsung oleh KPU provinsi dan juga dari Bawaslu provinsi untuk Kabupaten Ponorogo. Seperti ini. Oke Pak, jadi tahapan pemilu ini kan kemarin sempat terhenti Pak ya, Iya. karena pandemi. Iya. Itu terhenti berapa bulan Pak? Sekitar 12,5. 12,5 nih. Terus nanti dijadwalkan pilbub nanti 9 Desember Pak ya? Iya, Tidak berubah lagi nih Pak? Insya Allah seperti itulah peraturannya ya, nanti semoga pandemi segera berakhir, seperti itu harapan kita. Ya. Pak, ya, jadi pilbub di tengah pandemi, seberapa optimis Bapak bisa menyelenggarakan pemilu pilbub di Ponorogo ini bisa sukses Pak? Ya, terima kasih. Yang jelas pilbub ini kan udah keputusan bersama dari pihak pemerintah, juga KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga Mendagri dan DPR RI di Komisi 2. Dan itu sudah diputuskan untuk tanggal 9 Desember nanti. Maka dari itu KPU meminta untuk keselamatan dan kesehatan baik dari penyelenggara maupun dari masyarakat. Nah, bentuknya keselamatan dari penyelenggara itu harus dipenuhi APD-APD yang dilakukan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut, seperti melakukan rapid test terhadap semua penyelenggara, dan juga dipenuhinya APD-APD seperti masker, face shield, dan juga sarung tangan dan hand sanitizer dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu sudah dipenuhi. Pak, seperti yang kita ketahui Pak, Ya. Ponorogo ini kan semakin hari semakin nambah ini Pak. Kemarin ini 10 Pak, hari Kamis ini 10 yang positif COVID-19. Walaupun nanti apapun terjadi tetap pilkada Pak ya, 9 Desember itu Pak. Ya, yang jelas kita mengikuti arahan-arahan dari KPU RI yang terkait hal tersebut, dan juga kita selalu berkoordinasi dengan gugus COVID baik di tingkat kabupaten maupun di daerah masing-masing, sampai di tingkat desa, sehingga kita dalam pelaksanaan penyelenggaraan ini juga bekerja sama dengan gugus COVID di daerah masing-masing, di desa masing-masing. Bila mana memang ada yang terindikasi sakit ataupun yang lain sebagainya, itu bagaimana kita dalam pelaksanaannya, seperti itu. Terus yang terakhir kemarin kan di Pak, PP petugas pemutahiran data pemilih ya, iya, PPDB itu kan saat di rapid test itu reaktif Pak ya. Iya. Nah itu bagaimana Pak, diganti atau menunggu mereka sembuh atau ada solusi lain Bapak? Ya, itu setelah kita koordinasikan dalam pelaksanaan rapid test tersebut terhadap 2080 PPDB, itu memang ada yang reaktif, dan memang tugas kita sesuai dengan peraturan KPU bahwa yang reaktif itu segera diganti, dan juga segera dilakukan rapid test juga,
sehingga benar-benar ada PPDP yang akan bertugas itu benar-benar udah non reaktif seperti itu. Dan setelah itu selanjutnya tentang yang reaktif itu udah di ranah dinas kesehatan. Ya. Terus selanjutnya Pak, jadi ini kan pandemi tetap masih ada, tahapan tetap jalan Pak ya. Nah, mungkin ada ini Pak tambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pilgub di Ponorogo ini Pak. Iya, untuk anggaran memang dari semuanya itu memang udah diajukan oleh KPU RI kepada pemerintah. Jadi tentang anggaran terkait COVID, kalau anggaran untuk pemilihan bupatinya itu kan kita udah lakukan sebelumnya, yaitu dalam perencanaan anggaran dan juga udah ditandatangani lewat NPHD itu di Ponorogo udah clear. Nah, karena ini adanya tahapan yang menyangkut atau masuk dalam pandemi, akhirnya KPU RI mengajukan anggaran tambahan untuk APD atau alat pelindung diri terkait COVID tersebut. Dan alhamdulillah Ponorogo insya Allah sudah tercukupi dari KPU RI. Dari NPHD 41 miliar kan? Iya. Tambahannya berapa miliar Pak? Tambahannya 3,4. Itu cukup Pak nanti untuk penyelenggaraan Pilgub ini Pak? Insya Allah sudah cukup Pak, insya Allah sudah bisa berjalan. Ya. Terus ini Pak, ada pertanyaan dari masyarakat. Ini pemilihan Bupati 2020 ini 2021 sampai 2026 apa 2021 2024 Pak? Ya. Masa jabatan dari Bupati terpilih nanti Pak? Ya, kalau di dalam sementara itu tahapannya yaitu antara 21 sampai 24 itu nanti kan keserentaannya. Jadi nanti yang selanjutnya yang jelas kita melakukan ini dulu. Seperti itu. Ya, nanti yang ke-24 dan selanjutnya nanti mungkin ada lagi mungkin aturan-aturan dari pemerintah, bagi pemerintah ataupun dari KPU sendiri dan yang dinas-dinas yang terkait seperti itu. Yang jelas kan kalau ini kan otomatis kalau tahapannya dari tahun 2020 ini pemilihan berarti kan habisnya mungkin 2024 atau dulu yang 2025 dan lain sebagainya itu nanti akan ada menyusul ya. Terus ini Pak tentang kondisi perpolitikan di Ponorogo tentang calon Pak ya. Ini tidak seperti daerah lain Pak. Daerah lain itu kan sudah rame Pak. Ponorogo ini masih sepi Pak. Setahu saya baru hari ini satu yang pasang, jadi ada 2 pasang Pak, 2 calon, Pak Budi, Pak Giri lah, petahana, berarti mungkin 3 ini Pak ya? Ya kalau kita kan penyelenggara, jadi kita lakukan sesuai tahapan. Jadi tahapan kita sekarang itu coklat dan yang kedua yaitu tahapan pendaftaran calon. Nah tahapan pendaftaran calon itu nanti pengumumannya di akhir Agustus dan pendaftarannya di antara 4 sampai 6 September. Itu baru kita bisa bicara seperti itu. Tahapan setelah coklat ini apa ya Pak? Setelah coklat akan kita untuk menetapkan DPT. Iya, DPT berapa yang ada di Ponorogo ini. Itu nanti prosesnya kan ini coklat pertama, yang kedua nanti DPS. Setelah itu kan kita rekap untuk DPS, setelah DPS yaitu daftar pemilih sementara, lah nanti akan ada masukan-masukan lagi, mungkin dari masyarakat, dari lingkungan dan lain sebagainya yang belum masuk ke DPT, DPS itu ada perubahan dan lain sebagainya itu sebelum ke tingkat yang penetapan DPT nanti. Siap. Ya. Tentang jiwa pilih Pak, kita tahu kan Ponorogo ini kan banyak yang merantau Pak. Nah itu solusinya bagaimana Pak? Apakah nanti ditarget jiwa yang milih itu berapa persen Pak? 77,77%. Itu kan juga lumayan tinggi Pak ya. Sementara banyak warga Ponorogo yang mencari rezeki di luar kota Pak. Itu bagaimana Pak mengantisipasi hal itu? Ya kita tetap mensosialisasikan agar supaya nanti di waktu hari H masyarakat bisa menentukan ataupun menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya untuk menentukan Ponorogo yang lebih baik ke 5 tahun ke depan. Seperti itu. Dihimbau mereka pulang gitu Pak ya? Iya, atau mungkin difasilitasi milih di daerah mereka kerja gitu Pak? Oh tidak ada seperti ada seperti itu. Jadi karena ini kan lokal istilahnya Ponorogo, jadi nggak bisa istilahnya kan nggak seperti pemilihan gubernur mungkin bisa pindah pilih di wilayah lain ataupun di daerah lain seperti itu tidak. Tapi kalau ini kan di Ponorogo dan itu pun juga harus di TPS yang telah terdaftar di wilayahnya. Itu kalau memang yang dari di luar kota mungkin seperti itu.
Berarti TKW yang nggak mungkin bisa pulang, nggak bisa milih nama ini Pak. Iya. Ya mudah-mudahan waktu pas saat itu ada punya cuti, sehingga bisa juga bisa apa itu silaturahim dengan keluarganya, bisa seperti Padahal itu. kan banyak, sekitar 35.000-40.000 Pak TKI di Ponorogo ini kalau nggak salah. Ya nanti kita lihat juga di DPT-nya. Jadi kan setelah kita mencuklit ini semuanya kan akan terekam di tersebut, di DPT tersebut, dan juga mungkin yang kerja di luar kota, kerja di luar negeri dan lain sebagainya, ini ya mudah-mudahan nanti bisa terinfokan bahwa tanggal 9 Desember mungkin Bisa pulang dulu ya seperti demi itu. Ponorogo yang Iya, lebih maju. Gitu, Pak, ya. Oke Pak, yang terakhir barangkali. Seberapa yakin Bapak Pilgub Ponorogo ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses Pak? Ya, insya Allah kita dengan adanya kesiapan dan juga koordinasi dengan semua lini, baik stakeholder dan pemerintah dan juga dari teman-teman semuanya, insya Allah kita bisa melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo ini dengan aman dan berjalan dengan lancar, seperti itu. Oke pemirsa, demikian kita wawancara, temanya adalah Pilgub di tengah pandemi. Bapak Munajat tadi, Ketua KPU Ponorogo, optimis bahwa Pilgub akan berjalan sukses. Dan kita sebagai warga Ponorogo harus ikut mensukseskan gitu Pak ya. Ya, kami harus 9 Desember coblos pilihan Anda. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.